Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan penaklukan kota Makkah, kemudian Ghazwah Hunain, kemudian Ghazwah Thaif, dan kematian Ibrahim putra Rasulullah SAW. Dari luar dunia Islam diawali dari Bizantium, di mana Heraklius mengembalikan relik True Cross ke Yerusalem dari Persia. Yang kedua, dekrit Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Yang keempat, berakhirnya masa pemerintahan Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava. Dilanjutkan dengan pemerintahan Narasimhawarman I dari dinasti yang sama. Dan teman pecinta sejarah, kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu Fathu Mekah di bagian yang kedua. Terakhir kita sudah membahas tentang utusan dari Bani Khuza'ah yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah yang hanya memakan waktu 3 hari 3 malam. Yang berarti perjalanan itu dilakukan dengan ekstra cepat. Orang itu adalah Amir bin Salim al-Khuzai bersama 40 orang lainnya. Rombongan Amir bin Salim ini berangkat dari Mekah dengan maksud untuk memberitakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Bakar dengan terbunuhnya 23 orang dari Bani Khuza'ah. Pada suatu pagi, Amir bin Salim al-Khuzai bersama rombongannya dari kaum Bani Khuza'ah sampai di Madinah. Dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang ada di masjid. Amir tanpa masuk, ia berdiri di depan masjid lalu mengutarakan syair yang cukup panjang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sedang meminta kepada Muhammad akan janji yang mengikat orang tua kami dan orang tuanya yang lama. Sesungguhnya kaum Quraisy telah menyalahi janji engkau yang telah dijanjikan dan mereka telah merusak ikatan janji engkau yang dikokohkan. Mereka menyangka bahwa engkau kepada seorang pun yang mempunyai perlindungan dan mereka menganggap aku dalam kerendahan serta intayan. Mereka bermalam di tempat kami di Al-Watir, padahal kami tengah mengerjakan tahajud dan mereka membunuh kami ketika kami sedang ruku dan sujud. Maka tolonglah oleh engkau dengan pertolongan yang kuat. Semoga Allah menunjuki engkau dan serulah oleh engkau kepada para hamba Allah agar mereka datang menolong bersama-sama. Pada mereka ada Rasulullah yang sungguh telah berjuang. Jika dihina, berubahlah air mukanya serta berkerut. Mungkin bagi kita yang orang yang tidak paham dengan bahasa Arab ya, dan mungkin tidak terlalu paham juga tentang makna sebuah syair. Syair ini terasa ya sedih sebetulnya tetapi tidak mendalam. Akan berbeda ketika difahami oleh orang yang paham dengan lughah ya, dengan bahasa Arab. Sehingga pada saat itu orang-orang yang mendengar syair dari Amir bin Salim ini merasakan juga kesedihan yang dirasakan oleh Amir bin Salim. Meskipun informasi yang disampaikannya itu belum ada, maksudnya apa yang terjadi, kronologisnya seperti apa, korbannya berapa, itu tidak disebutkan oleh Amir bin Salim ini. Ia hanya mengutarakan bagaimana perasaannya dengan kejadian yang sangat mengejutkan ini. Ia mengatakan tentang mengingatkan Rasulullah SAW dan para sahabat tentang perjanjian antara orang tua kami dengan orang tuanya. Ini kan karena ini dibahas di kemarin ya, di video yang kemarin, bahwa ikatan antara Bani Khuza'ah dengan Rasulullah itu diikat sejak
kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Bagaimana mereka menjadi promotor, menjadi penopang ketokohan Abdul Muthalib di Makkah. Dan kerjasama ini sudah terjalin sejak itu, sehingga Amir bin Salim ini mengingatkan akan hubungan dari sejak orang tua mereka gitu, dan hubungan ini berarti adalah hubungan yang sangat kuat. Jadi bukan hanya antara kita loh, wahai Rasulullah gitu, tapi ini dari orang tua kita dahulu sudah ada hubungan ini. Dan pengingat tentang hubungan ini akan menjadi pondasi yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar pengkhianatan tentang Hudaybiyah saja. Ini pertolongan yang dibutuhkan adalah pertolongan dari ikatan yang sejak dulu ada gitu. Jadi lebih kuat lah ya, lebih kuat atau lebih tegas lah permintaan dari Amir bin Salim ini. Dikatakan juga tentang sekilas ya, tetapi tidak detail tentang perilaku pengkhianatan tersebut, tentang perilaku Bani Bakar dan orang Quraisy yang telah menyalahi janji. Dan ia mengutarakan bagaimana ia merasa direndahkan, menganggap aku dalam kerendahan serta intayan gitu. Mereka bermalam di Al-Watir, jadi tanpa ia mengatakan bahwa kami ini dikhianati dalam keadaan kami memang tidak ada persiapan untuk melawan. Kami sedang ruku, sedang sujud, sedang beribadah kepada Allah, dan dalam keadaan itu mereka menyerang kami. Ini tindakan yang sangat licik ya, sangat licik, sangat jahat. Mereka tahu kalau kaum muslimin itu sangat khusyuk ketika beribadah, tidak akan sempat melakukan perlawanan. Dengan mengeluarkan air mata, Nabi SAW mendengarkan syair yang diucapkan oleh Amir bin Salim Al-Khuzai tersebut. Beliau bersabda, engkau mesti ditolong, hai Amir bin Salim. Demi Allah, aku mesti menangkis mereka itu seperti aku menangkis darinya untuk diriku dan untuk keluargaku. Seketika itu diperlihatkan dan diperdengarkan kepada Nabi SAW Mega dan Guruh di angkasa. Beliau bersabda, sesungguhnya Mega itu pasti berguruh untuk membantu Bani Ka'ab. Bani Ka'ab ini maksudnya adalah kaum Bani Khuza'ah. Teman pecinta sejarah, reaksi Rasulullah SAW ini, meskipun ini bukan berita yang pertama yang beliau dengar ya. Berita pertamanya itu kan seketika pas kejadian itu terjadi, pas peristiwa itu terjadi, Rasulullah SAW itu dikirim kabar oleh Allah SWT tentang apa yang terjadi di dekat mata air Al-Watir itu ya. Tetapi ketika mendengar kabar dari Amir bin Salim ini, beliau tetap merasa bersedih dengan apa yang terjadi. Apalagi syair yang disampaikan oleh Amir bin Salim ini syair yang memang menyedihkan. Dan beliau mengatakan kepada Amir, memang kami akan menolongmu wahai Amir, wahai Bani Khuza'ah, dan kami ini, aku kata beliau, akan menangkis serangan itu sebagaimana serangan itu datang kepadaku. Dan beliau itu tidak terlihat beliau terlihat marah ya, dan marahnya itu belum pernah beliau marah seperti pada hari itu. Lalu beliau memerintahkan kepada Amir bin Salim supaya kembali dulu bersama rombongannya. Nabi pun memerintahkan agar dalam perjalanan mereka tidak berjalan bersama-sama, tetapi berpisah-pisah, tidak rombongan, agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Di sini kita melihat ya bahwa Rasulullah SAW itu sudah melakukan taktik. Bahkan sebelum Fathu Mekah itu dimulai, beliau sudah merencanakan sesuatu. Sehingga mengatakan kepada Amir bin Salim yang dengan 40 rombongan, 40 lumayan banyak ya, lumayan kelihatan gitu kalau datang, beda dengan satu orang, dua orang gitu. Tidak terlalu mencolok gitu. Rasulullah SAW sehingga memerintahkan mereka untuk berjalan berpisah-pisah supaya orang-orang Quraisy itu menyangka bahwa Madinah belum mengetahui berita tentang pengkhianatan tersebut.
Kemudian Amir bin Salim dan rombongannya sebagaimana perintah Rasulullah SAW itu berjalan terpisah-pisah dan menjauhi jalur yang biasa ditempuh orang-orang ketika melakukan perjalanan antara Makkah dan Madinah. Mereka melalui jalan di tepi laut, berjalan di tepi laut supaya itu tidak ketemu banyak orang. Seiring dengan kepergian Amir bin Salim itu datanglah rombongan yang kedua, kali ini dipimpin oleh Budail bin Warqa. Budail bin Warqa ini adalah orang Bani Khuza'ah juga yang pada saat malam kejadian rumahnya itu didatangi orang-orang Bani Khuza'ah untuk meminta perlindungan. Dan kali ini ia datang memberitakan dengan rinci apa yang terjadi. Jadi kan kalau berita dari Amir itu memang penyair itu tugasnya seperti itu ya. Memberitakan bahwa wahai Rasulullah ini ada bahaya, kejadiannya secara garis besar gitu. Dan utusan yang kedua inilah yang memberitakan tentang rinci kejadiannya. Jadi kronologinya seperti apa, kejadiannya kapan, lokasinya di mana, kemudian yang menyerangnya itu siapa, berapa orang, apa yang mereka lakukan, apa yang Bani Khuza'ah lakukan, sampai dengan mereka meminta perlindungan dari Budail bin Warqa. Dan Budail bin Warqa juga memberitakan tentang korban yang gugur ya dari Bani Khuza'ah yang sampai berjumlah 23 orang. Setelah jelas apa yang terjadi secara rinci, Rasulullah SAW langsung memberitahukan memutuskan ya bahwa orang-orang Quraisy itu sudah jelas ya, ini pengkhianatan yang sudah jelas menumpahkan darah, maka cara untuk melawannya adalah kembali mengangkat pedang. Jadi tidak ada lagi jalan diskusi, tidak ada lagi jalan perundingan. Pengkhianatan ini sangat-sangat kejam dan Rasulullah SAW itu sangat tidak suka ya dengan pengkhianat. Terlihat dari sikap tegas beliau kepada para pengkhianat. Contohnya adalah Bani Quraidah ya, Bani Quraidah yang sampai benar-benar dihabiskan oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatannya yang sangat jelas dan sangat-sangat membahayakan. Apalagi ini sudah jelas-jelas terjadi pertumpahan darah dan perjanjiannya juga sudah kuat. 10 tahun mereka tidak akan mengangkat senjata untuk berperang, gencatan senjata. Tetapi orang-orang Bani Bakar itu yang berkoalisi dengan Quraisy ternyata berkhianat jauh lebih cepat dari perjanjian yang ditandatangani oleh mereka. Itulah pada akhirnya Rasulullah SAW melakukan persiapan pertempuran dan para pembesar Quraisy ribut dan ketakutan. Budail bin Warqa kembali bersama-sama dengan rombongannya dari Madinah dengan mengambil jalan yang biasa, tidak dengan sembunyi-sembunyi, dengan membawa kesan-kesan yang berat karena telah melihat sikap dan gelagat yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kaum Quraisy. Budail bin Warqa kembali bersama rombongannya ya, kembali ke Madinah, sementara Rasulullah SAW menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan pembelaan terhadap Bani Khuza'ah. Sementara kita tinggalkan dulu di situ ya, kita kembali dulu ke Mekah, di mana orang-orang Quraisy itu setelah mengetahui kejadian di malam harinya gitu ya, sampai orang-orang Bakar itu melakukan tindakan yang menyalahi perjanjian. Mereka baru merasa terkejut gitu. Mereka baru merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada mulanya mereka menganggap ringan saja terhadap perbuatan para pemuda mereka itu karena mereka sudah didahului oleh suatu pandangan yang keliru dan berita-berita yang mengatakan kekalahan besar dan kehancuran kaum muslimin sesudah terjadinya perang Mu'tah. Tapi ternyata mereka baru tahu bahwa di perang Mu'tah itu kaum muslimin itu tidak kalah telak. Tidak sehancur yang mereka bayangkan, karena memang tidak hancur, yang ada malah
tambah besar, tetapi kan ini tidak kelihatan ya oleh orang-orang Mekah, yang mereka tahu bahwa kaum muslimin itu tidak sehancur yang mereka bayangkan, jadi masih eksis, sehingga mereka tumbuh di hati mereka rasa takut gitu. Jadi mereka tetap masih menganggap bahwa kaum muslimin itu tidak mendapatkan hasil di Mu'tah, tetap menganggap bahwa kaum muslimin itu kalah, tetapi ternyata tidak hancur gitu, malah tetap eksis. Nah, ini menimbulkan rasa takut di hati mereka. Karena itu dengan sangat terburu-buru mereka lalu mengambil suatu keputusan untuk mengirimkan seorang utusan pembesar Quraisy ke Madinah. Orang-orang Quraisy itu melakukan rapat ya, untuk merumuskan tindakan apa yang akan mereka lakukan, akan mereka ambil untuk mengantisipasi terjadinya sebuah perang besar. Sehingga mereka bersepakat untuk mengutus satu orang ke Madinah untuk mengadakan revisi dan bahkan memperkuat perjanjian Hudaybiyah. Orang yang mereka utus adalah tentu pimpinan mereka sendiri, karena supaya lebih kuat ya legitimasinya, mereka mengutus Abu Sufyan bin Harb untuk melakukan perundingan yang baru dan berharap bahwa Rasulullah SAW belum tahu secara detail. Mungkin sudah tahu ya, mereka sudah menyangka bahwa Rasulullah kayaknya udah tahu deh bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Bani Bakar dan Khuza'ah gitu. Dan mereka juga, Abu Sufyan khususnya itu merasa kesal juga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini, kayak Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah gitu, yang tidak bisa meredam emosi mereka, tidak bisa berpikir jernih lagi, sehingga mengipas-ngipasi Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah, bahkan memberikan bantuan secara militer dan tentaranya gitu dikasih untuk melaksanakan tujuan mereka mengganggu Bani Khuza'ah. Tetapi walau bagaimanapun, karena Abu Sufyan ini seorang pemimpin ya, setelah dialog dan sebagainya, dia juga memutuskan bersedia gitu untuk berangkat, karena ini kalau tidak dihadang berita ini ke Madinah, kalau tidak ada antisipasi dari Quraisy, dari kita, kata mereka, maka ini bisa saja terjadi pertempuran besar. Jadi harus cepat-cepat berangkat ke Madinah untuk melakukan perundingan ulang, merevisi dan memperkuat, bahkan kemungkinan menambah tahun. Intinya para pembesar Quraisy itu terkena serangan panik ya. Mereka ketakutan. Mereka ya mau melakukan tindakan juga nanti dulu lah gitu. Mereka berencana memang akan melakukan tindakan kepada Bani Bakar, juga kepada para pemuda-pemuda yang melakukan penyerangan tersebut gitu, yang membantu melakukan penyerangan tersebut. Tetapi hal yang harus lebih dahulu dilakukan adalah mendatangi dulu Rasulullah SAW di Madinah. Dengan demikian mereka amat khawatir dan takut kalau Nabi SAW dan kaum muslimin dengan segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum Bani Bakar, sekutu kaum Quraisy itu yang selanjutnya terhadap mereka. Jadi mereka sudah khawatir, takut ini kalau Rasulullah SAW mendengar berita ini, maka Bani Bakar akan kena hukuman, dan bukan Bani Bakar saja, pasti mereka juga kena imbasnya. Karena apa? Mereka juga membantu dan membiarkan pengkhianatan itu terjadi. Kemudian sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, Quraisy tetap akan kena imbasnya juga, karena Bani Bakar itu menjadi koalisi dari orang-orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah. Kekhawatiran dan ketakutan para ketua dan para pembesar Quraisy di Mekah terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin makin meningkat ketika mereka mengingat beberapa peristiwa yang lalu di mana kaum muslimin selalu memperoleh kemenangan. Karena itu mereka meminta Abu Sufyan segera berangkat ke Madinah untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tersebut.
Waktu itu mereka belum mengerti, maksudnya belum tahu ya, bahwa Nabi SAW telah mengambil satu keputusan tegas untuk mereka. Teman pecinta sejarah ya, ini mungkin peristiwa ini pas dengan peribahasa apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai gitu ya. Meskipun ketika menabur ya mungkin mereka merasa tidak akan menyebabkan apa-apalah. Di sini kita ambil pelajaran ya bahwa ya jangan sampai kita seperti ini, kita melakukan suatu perbuatan tanpa berpikir panjang, tanpa melulu hanya mengingat emosi semata, malah membahayakan bukan hanya diri sendiri tetapi keluarga besar dan juga kaum senegara bahkan ya, karena Makkah ini nanti akan memang jatuh, Makkah ini akan habislah secara kayak kepemimpinannya, struktur pemerintahannya ini akan takluk di bawah naungan Islam gitu. Dari pandangan Islam ini adalah sebuah kemenangan besar ya. Karena sebetulnya skenario seperti ini sama sekali tidak pernah direncanakan oleh kaum muslimin, para sahabat, tidak pernah. Ini jelas-jelas skenario Allah. Makanya ketika di video kemarin ya ditanya oleh Aisyah, apakah ini kebaikan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ini adalah kebaikan. Mungkin secara manusiawi ini memang musibah ya, karena mereka menemui ajal, menemui kematian. Tetapi bagi kaum muslimin sebetulnya kan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, kena musibah ataupun tidak kena musibah ataupun mendapat kebahagiaan gitulah, dua-duanya adalah hal yang istimewa bagi kaum muslimin, karena dua-duanya bisa mendekatkan keimanan, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh unik gitu ya, sungguh mulia urusan kaum muslimin itu jika ia terkena musibah, ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ia sabar dan tetap mendapat pahala. Demikian juga jika mendapatkan karunia kebahagiaan, maka ia akan mengucapkan alhamdulillah dan juga mendapatkan pahala. Maka Futuh Mekah ini atau kejadian yang memilukan yang terjadi di Bani Bakar ini, di satu sisi memang sebuah musibah, tapi hikmah dari musibah ini adalah sebuah kemenangan yang besar. Jadi pada sebuah perjanjian, teman pencinta sejarah, jangan sampai kita mengkhianati. Orang lain terserahlah. Orang lain mau berkhianat terserah. Tetapi kita secara pribadi kita tidak boleh mengkhianati. Kita tidak boleh berkhianat terhadap perjanjian yang sudah kita tanda tangani. Ini berlaku bukan hanya dalam sebuah pertempuran ya, tetapi misalnya perjanjian ikatan kerja, atau misalnya perjanjian berdagang gitu ya, investasi dan sebagainya. Terserah, itu skenario Allah ketika kita memang dikhianati. Setelah kita meneliti misalnya, setelah kita membaca isi perjanjiannya, kemudian meneliti orang yang kita terikat perjanjian dengannya gitu. Nah, setelah pokoknya kita berusaha maksimal, kita sudah tanda tangani, kita sudah memahami isi perjanjian tersebut, tahu konsekuensinya, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah tegak lurus terhadap perjanjian tersebut. Tidak boleh berkhianat. Ketika orang lain yang berkhianat, ketika pihak kedua atau pihak lawan kita yang berkhianat, maka itu bukan urusan kita. Itu musibah memang untuk kita. Tetapi sebagaimana yang kita baca hari ini ya, bahwa musibah yang dialami itu skenario Allah, dan Allah pasti akan merencanakan sesuatu yang indah di balik musibah tersebut. Selama kita yakin dan sabar akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dalam sejarah yang dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.